kelas kita pada pagi hari ini. Aku izin share screen. Share screen-nya udah masuk? Masuk. Nggak bisa digedein ya. Oke, kita mulai aja. Kelas kita bimbingan belajar persiapan ujian masuk PSPA ITB untuk membahas kimia analisis farmasi instrumental. Oke. Oh iya, record ya. Coba record. Oke. Kita masuk ke pendahuluan. Sebelumnya ini sekilas aja ya. Apa itu analisis farmasi? Analisis farmasi adalah suatu metode untuk mengidentifikasi atau menguji sampel-sampel atau produk-produk farmasi. Untuk apa? Untuk beberapa tujuan. Ada untuk uji kualitatif, uji kuantitatif, uji semi kuantitatif. Nah, uji kualitatif digunakan untuk menentukan ada tidaknya. Ini udah tahu lah ya, untuk uji kuantitatif untuk menentukan kadar atau jumlah senyawa. Ini untuk menentukan ada atau tidaknya suatu senyawa. Jadi ini untuk menentukan pertanyaan adakah kalau misalkan kuantitatif untuk menjawab pertanyaan berapa. Sedangkan untuk semi kuantitatif itu untuk menentukan uji kuantitatif tapi parameternya pakai parameter kualitatif. Nanti untuk memperdalam kalian bisa baca-baca karena di sini kita nggak memperdalam jenis-jenis uji kualitatif, kuantitatif, semi kuantitatif. Ini hanya gambaran umumnya. Oke, metodenya apa saja? Metodenya ada konvensional, instrumental, mikrobiologi. Kalau konvensional menggunakan reaksi-reaksi kimia. Nah, ini citranya. Oke. Untuk yang instrumental menggunakan instrumen, mikrobiologi menggunakan media-media mikrobiologi. Kita skip. Sekarang kita mau bahas tentang metode analisis instrumental. Nah, instrumen yang bisa dilakukan untuk analisis senyawa kimia itu apa saja? Ada spektroskopi, kromatografi, elektrokimia, dan metode-metode lainnya. Kalau yang spektroskopi, ada yang memanfaatkan fase atom, contohnya AAS yang sering kita pelajari. Ada yang memanfaatkan menganalisis molekul. Ada spektro UVV, spektro IR, spektrofluorometri. Ada kromatografi, yaitu KLT, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Kemudian yang elektrokimia yang pernah kita pelajari yaitu potensiometri untuk menentukan kadar mirip titrasi tapi menggunakan instrumen. Dan metode-metode lain ada polarimetri, refraktometri, spektroskopi massa, ini harusnya ke spektroskopi, dan NMR.
Oke, kita nggak mempelajari semuanya, kita hanya mempelajari yang sering keluar aja dan sering kita pelajari. Oke, ini ada beberapa beberapa list yang harus dipahami ya dari masing-masing instrumen, bisa dibaca. Nanti kita masuk ke instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama ada spektroskopi massa. Untuk apa? Untuk analisis bobot molekul. Ini kata-kata kuncinya ya. Kemudian ada AAS, Atomic Absorption Spectroscopy. Nah, untuk apa? Untuk analisis kadar logam. Kemudian kromatografi gas, untuk apa? Untuk analisis gas-gas volatil, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif, tapi syaratnya zatnya volatil atau mudah menguap. Kemudian FTIR, untuk apa? Untuk menganalisis gugus fungsi. Hanya menganalisis gugus fungsi, berarti hanya untuk analisis kualitatif. Kemudian HPLC atau KCKT untuk apa? Untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa senyawa non volatil. Dan spektro UV vis ini bukan analisis gugus fungsi ya, sama kayak HPLC, menganalisis kualitatif dan kuantitatif senyawa, umumnya berwarna kalau misalkan yang visible, dan tidak berwarna untuk yang UV. Nanti kita bahas satu-satu. Kita masuk ke prinsip teorinya. Bagaimana sih prinsip teori dari spektroskopi? Kita kan sebagian besar membahasnya spektroskopi. Jadi kita belajar tentang prinsip dasar dari spektroskopi. Spektroskopi. Dari ada kata spektrum. Prinsip dasarnya yaitu memanfaatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik. Ini radiasi elektromagnetik dengan molekul. Nah, radiasi elektromagnetik itu ada apa aja? Ada sinar gamma, sinar X, UV, visible, infrared, dan radio. Nah, dibedakannya berdasarkan apa? Berdasarkan panjang gelombang, bisa berdasarkan energinya, bisa berdasarkan frekuensi. Nah, hubungan panjang gelombang, energi dengan frekuensi ini apa? Nah, kalian harus ingat kembali pelajaran SMA bahwa di materi gelombang ada yang namanya persamaan energi elektromagnetik sama dengan H dikali F sama dengan H dikali kecepatan per lambda. Nah, kita nggak usah ngapalin rumusnya, kita cuma ngelihat pokoknya ngelihat ngelihat energi, hubungan antara energi, frekuensi dengan lambda. Energi dengan frekuensi berbanding lurus, frekuensi dengan lambda itu berbanding terbalik. Kenapa aku bahas ini? Karena ini aku keluar di soalku kemarin. Keluar tentang hubungan antara panjang gelombang, energi dengan frekuensi. Nah, gimana ini interpretasinya? Artinya, semakin tinggi energi dari suatu radiasi elektromagnetik, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Tapi ini berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang, berarti semakin rendah. Nah, terus interpretasinya di spektrum ini gimana? Artinya, sinar gamma memiliki panjang gelombang yang rendah, tapi punya energi yang tinggi dan frekuensi juga yang tinggi. Berbeda dengan gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang yang tinggi, tapi energinya rendah dan frekuensinya juga rendah. Gitu untuk untuk hubungan antara energi, frekuensi dengan lambda. Kita next.
Terus tadi kita sempat bahas, ternyata spektroskopi itu memanfaatkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan molekul. Emang interaksinya tuh seperti apa sih? Jadi, ada yang namanya istilah absorpsi, ada yang istilahnya emisi. Absorpsi adalah energi yang diserap suatu molekul jika dikenai suatu radiasi elektromagnetik dengan syaratnya harus frekuensinya sesuai. Jadi ada suatu senyawa X, ternyata dia memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi elektromagnetik. Dan kalau misalkan dia memiliki ada radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sesuai, dia akan menyerap energi radiasi elektromagnetik tersebut. Nah, untuk apa? Untuk dimanfaatkan untuk mengalami transisi, beberapa macam transisi. Macam-macam transisi yang terjadi apabila suatu molekul itu dipancarkan radiasi elektromagnetik, ada yang mengalami rotasi, ada yang mengalami vibrasi, ada yang mengalami eksitasi elektron, atau bahkan ada yang mengalami pemutusan ikatan. Jadi ada beberapa macam transisi atau beberapa macam kondisi yang dialami suatu molekul apabila dipancarkan radiasi elektromagnetik, yaitu rotasi, vibrasi, eksitasi elektron, ataupun bahkan terjadinya pemutusan ikatan. Nah, itu prinsip-prinsip dari spektroskopi. Kita next. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung aja ya, karena ini kan bukan kelas formal-formal banget. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, mau minta ulang aja nggak apa-apa, biar kalian lebih paham. Kita masuk ke pembahasan instrumen. Yang pertama tentang spektrofotometer UV vis. Nah, prinsipnya tuh gimana sih? Jadi, spektrofotometer UV vis memanfaatkan prinsip bahwa suatu radiasi elektromagnetik dari lampu ini, suatu radiasi elektromagnetik dipancarkan ke suatu sampel sehingga molekul yang ada di dalam sampel ini menyerap energi dari panjang gelombang yang sesuai, yang kemudian energi yang ditransmisikan atau radiasi elektromagnetik yang ditransmisikan atau yang lolos itu akan ditangkap oleh detektor untuk dikonversi menjadi data UV vis atau data spektrum. Ini data-data spektrumnya. Kita belajar komponennya dulu. Komponen spektrofotometer UV vis ada apa aja? Yang pertama ada sumber cahaya, sumber sinarnya. Sumber sinar ini ada dua macam. Kan sinar UV, ada spektro UV dan visible. Ini beda lampu. Kalau yang UV, lampunya itu deuterium. Kalau visible adalah wolfram. Kemudian ada monokromator, fungsinya untuk menyeleksi sinar. Jadi kan ini ada visible, UV sama visible. Nah, ini kan kecampur. Nah, kita itu nyeleksi, oh sampel ini mau disinarin sama panjang gelombang yang mana. Kalau misalkan UV ya berarti monokromator ini nyeleksi yang UV. Kalau visible ini kan ada Magico Hibiniu. Nah, nanti diseleksi oleh monokromator. Apakah dia yang warna merah yang dipancarkan, yang kuning yang dipancarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tempat sampel atau kuvet. Kuvet ini biasanya panjangnya 1 cm. Kemudian intensitas yang masuk, ini intensitas yang keluar. Nah, intensitas radiasi elektromagnetik yang keluar itu ditangkap oleh detektor, kemudian akan dibaca oleh readout atau digital display untuk diubah menjadi spektrum UV. Nah, ini datanya, data dari spektrofotometer UV vis. Ada apa aja? Ada absorbansi, ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ada dari 200 sampai
sebenarnya ada sampai 800. Nah, kalau misalkan 200 sampai 400, ini adalah panjang gelombang untuk sinar UV. UV. Nah, itu rentang panjang gelombangnya adalah 200 sampai 400. Sedangkan lambda untuk visible itu adalah 400 sampai 800. Jadi kalian harus ingat juga panjang rentang panjang gelombang. Ini nanometer. Nah, dari data setiap senyawa yang berbeda itu memiliki panjang gelombang yang diserap, panjang gelombang spesifik yang berbeda. Nah, inilah yang digunakan sebagai dasar dari uji kualitatif. Karena setiap senyawa ini tuh memiliki daya serap panjang gelombang spesifik yang berbeda. Kayak misalkan nih, ini ada kafein misalkan, Terus ini ada vitamin C. Oh, ternyata kalau kafein dia memiliki serapan maksimum di 203 dan 233 nih. Di panjang gelombang 233 dan 203. Sedangkan vitamin C ada panjang gelombang maksimumnya di 258 dan 203. Nah, karena berbeda, makanya instrumen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa atau digunakan untuk uji kualitatif suatu senyawa. Nah, terus untuk uji kuantitatifnya menggunakan parameter apa? Menggunakan absorban. Karena banyaknya sinar yang diabsorpsi pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan banyaknya molekul yang menyerap radiasi. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka absorbansi juga akan meningkat. Ini kan misalkan ada suatu sampel nih, misalkan kafein di panjang gelombang 233. Nah, setelah dicek konsentrasi yang rendah sampai konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang rendah memiliki absorbansi yang kecil, konsentrasi yang tinggi memiliki absorbansi yang tinggi juga. Makanya absorbansi bisa digunakan untuk uji kuantitatif atau untuk uji menentukan jumlah atau kadar dari suatu senyawa. Tuh, kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung ditanya aja. Kita next ke syarat molekulnya. Nah, nggak semua zat atau molekul atau senyawa dapat dideteksi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, emang kriterianya syarat-syarat molekulnya apa? Jadi, molekul yang dapat dideteksi oleh spektrofotometer UV vis adalah molekul yang memiliki kromofor. Apa itu kromofor? Adalah molekul atau gugus fungsi dalam suatu molekul yang memiliki kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Contohnya, ikatan rangkap terkonjugasi. Contohnya cincin aromatik. Nih, ada alken, nih ada ikatan rangkap alkuna, ada ikatan rangkap 3, karbonil, semua yang ada ikatan rangkap. Dia dapat menyerap sinar gelombang UV visible. Ada notes, panjang gelombang serapan maksimum dan absorptivitas molar akan bertambah dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap. Makin banyak ikatan rangkapnya, panjang gelombang serapan maksimumnya akan semakin besar. Jadi akan geser gitu panjang gelombangnya. Nah, terus ada juga auxokrom. Apa itu auxokrom? Auxokrom adalah suatu gugus fungsi yang mempunyai elektron bebas seperti OH, NH, OCH, CH3, dan lain sebagainya. Nah, auxokrom ini dalam keadaan bebas. Dia tidak menyerap UV atau visible. Tapi ketika dia berikatan dengan si kromofor nih, dia dapat mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju ke yang lebih besar atau mengalami peningkatan intensitas absorpsi.
Kalau misalkan pergeseran pita absorpsi ke yang lebih besar, dia berarti memberikan efek batokromik. Kalau misalkan menyebabkan peningkatan intensitas absorpsi, berarti dia menyebabkan efek hiperkromik. Nah, ini nih contoh dari auxokrom. Ini ada kromofor. Nah, ini ada auxokrom. Jadi kalau misalkan dalam keadaan bebas, si auxokrom ini dia nggak menyerap sinar UV, tapi ketika dia nempel dengan kromofor, dia akan menyebabkan pergeseran dari serapan si kromofor, baik ke batokromik atau ke hiperkromik. Nah, ini istilah-istilahnya. Kalau misalkan ke kanan batokromik, ke atas hiperkromik, ke bawah hipokromik, ke samping kiri hypsokromik. Ini istilah-istilahnya juga harus dipahami. Itu untuk syarat molekul. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, cara kerjanya gini, cara kerja spektrofotometer, terus kita udah tahu syarat molekulnya, terus bagaimana kita menghitung, prinsip perhitungannya bagaimana? Prinsip perhitungan dari spektro UV-Vis itu mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu jika sinar monokromatik dilewatkan pada suatu larutan, maka penurunan intensitas sinar berbanding dengan konsentrasi absorpsi dan ketebalan media. Jadi dia ini sebenarnya rumus Lambert-Beer juga ya. Ada ini semuanya berhubungan. T sama dengan I per I0. A sama dengan min log T. A sama dengan epsilon B C. Nah, jadi maksud si hukum Lambert-Beer ini, ada suatu sampel. Kalau misalkan dia diberikan sinar, ada sinar yang ditransmisikan. Intensitas yang ditransmisikan, transmitansi ini, rumus transmitan itu adalah intensitas yang lolos, intensitas radiasi elektromagnetik yang diloloskan dari sampel dibagi dengan intensitas mula-mula. Misalkan awalnya 10, ternyata yang ditransmisikan, yang diloloskan cuma 7. Berarti nilai transmitansinya itu adalah 7/10. Nah, terus tapi kan kita data dari UV itu kan nilai absorbansi ya. Nah, berarti si detektor ini dia menghitung gimana caranya nilai transmitan ini berubah menjadi nilai absorban. Nah, hubungannya antara absorbansi dengan transmitan itu adalah hubungan logaritma negatif. Terus kalau misalkan udah dapat absorbansi, terus bagaimana kita menghitung C-nya, konsentrasinya? Menggunakan rumus yang ini. Absorbansi sama dengan absorptivitas atau kemampuan zat menyerap radiasi elektromagnetik dikali dengan ketebalan kuvert dikali dengan konsentrasi. Nah, ini 3 rumus ini dasar banget yang harus dipahami, karena kemarin yang ini yang keluar sih. Yang ini keluar di ujian aku kemarin. Kalau ini pernah juga sebenarnya, tapi di soal lain yang aku nyari-nyari di web gitu. Nah, ini yang paling sering untuk perhitungan esai. Jadi ketiga rumus ini juga harus dipahami konsepnya. Nah, metode perhitungannya apa saja? Ada 3 utama, ada 3 metode. Yang pertama, menghitung berdasarkan, ini suaraku masuk? Nggak ada. Metode perhitungannya itu ada 3, menghitung berdasarkan nilai absorptivitas atau absorptivitas jenis spesifik atau absorptivitas molar, menghitung berdasarkan kurva kalibrasi, menghitung menggunakan metode one point method. Kalau ini udah paling sering ya, udah sering dapat di di kampus. Intinya menggunakan perbandingan senilai antara data uji dengan data standar. Kalau metode kurva kalibrasi juga sering digunakan ya di kampus, yang mana kita standarnya itu dibuat kurva kalibrasi, kemudian kita buat persamaan, kemudian data
data sampel uji kita masukin ke persamaan. Kemudian yang ini kita tinggal masukin nilai aja, nilai yang diketahui menggunakan rumus yang kiri atau yang kanan. Terus bedanya apa? Bedanya adalah yang diketahui. Kalau misalkan yang didata yang diketahui adalah molaritas konsentrasinya, maka kita menggunakan absorptivitas molar. Lambangnya epsilon. Ini satuannya per molaritas cm. Sedangkan kalau misalkan soal itu yang diketahui adalah konsentrasinya dalam bentuk gram per 100 mili, atau misalkan suatu senyawa, suatu sampel dengan konsentrasi 50%. Nah, persen ini melambangkan persen bobot per volume. Kalau bobot per volume apa pengertiannya? Gram per 100 ml. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu menggunakan nilai E kapital, atau lambang lainnya itu adalah absorptif E besar 1% 1 cm, atau ada juga yang nulisnya A 1% 1 cm. Nah, ini sama semua. Jadi ini adalah absorptivitas spesifik, atau ini di sini koefisien ekstensi spesifik, terserah mau nyebutnya apa. Absorptivitas spesifik. Nah, kemarin aku keluarnya jenisnya yang kayak gini, yang pakai absorptivitas spesifik. Oke, itu untuk metode-metodenya. Oke, itu untuk spektro UV, udah kelar. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Ini waktunya kok, Meet ini sebentar banget ya. Ntar lagi udah mau habis waktunya. Kita next dulu deh. FTIR. FTIR beda dengan spektro UV. Dia hanya bisa kita manfaatkan untuk uji kualitatif, untuk gugus, untuk analisis gugus fungsi. Jadi misalkan kita udah kita analisis nih pakai spektro UV, berapa sih kadarnya, terus panjang gelombang maksimalnya berapa sih. Nah, terus kita ingin tahu ada gugus apa aja ya di senyawa ini, kita bisa menggunakan spektrofotometer FTI infrared. Nah, komponennya ada apa aja? Ada sumber radiasinya, terus interferometer, sampel, detektor, dan data yang dihasilkan oleh readout. Ini kalau komponen dari FTIR jarang sih ya aku temuin. Jadi intinya kita tahu prinsipnya. Prinsipnya adalah mirip kayak prinsip utama spektrometer ya. Jadi kan spektroskopi. Prinsipnya kan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan molekul. Nah, kalau ini dia interaksinya itu jenis interaksi antara radiasi elektromagnetik yang digunakan adalah infrared, dengan sampelnya itu adalah menyebabkan kondisi vibrasi. Nah, jadi kalau misalkan senyawa X, ada gugus ini. Nah, gugus ini memiliki kemampuan untuk bervibrasi di bilangan gelombang sekian. Gugus ini memiliki kemampuan untuk bervibrasi di bilangan gelombang sekian. Nah, beda gugus fungsi itu beda bilangan gelombang maksimumnya. Nah, kalau misalkan dari FTIR, kalau misalkan UV kan tadi di sini absorbansi, di sini panjang gelombang. Tapi kalau FTIR, data yang diperoleh adalah transmitan. Kalau transmitan kan tadi berarti yang diloloskan ya, radiasi yang diloloskan, dan bilangan gelombang. Ingat, ini bilangan gelombang, beda dengan panjang gelombang. Nah, ini aku juga ada nih di opsi ABCD, jadi buat bingung. Dari kita disuruh analisis gugus fungsi, terus
di ABC-nya ada panjang gelombang, ada bilangan gelombang. Jadi kita harus paham konsep bilangan gelombang juga. Bilangan gelombang sama dengan 1 per lambda. Lambda kan panjang gelombang. Jadi mereka berbanding terbalik. Loh, kenapa ini pakai bilangan gelombang? Untuk mempermudah kuantifikasi. Ini ada, aku baca di web ya, di jurnal maksudnya. Di jurnal, dia itu emang cuma untuk mempermudah proses kuantifikasi, karena angkanya agak susah gitu kalau dikuantifikasi katanya. Tapi mungkin ada faktor lain ya, kenapa dia pakai bilangan gelombang. Nah, terus dia pakai transmitan yang menyebabkan puncaknya itu kalau UV vis kan ke atas-atas tuh. Kalau kalau FTIR dia ke bawah-bawah tuh. Semakin curam ke bawah berarti dia terjadi serapan maksimum. Nah, ini daerah sidik jari, ini daerah gugus fungsi. Itu kalau salah ya aku ingatnya. Terus, oh iya, yang perlu kita ingat, yang paling sering keluar adalah rentang serapan dari gugus OH sama CH, karena mereka itu khas banget ya. OH itu dia ada di rentang bilangan gelombang 3000 sampai 3600, yang mana dia itu spektrumnya curam dan lebar. Dan di sampingnya kalau misalkan ada puncak yang curam juga tapi lebih sempit, dia itu adalah puncak dari atau kawah dari gugus CH. Tapi biasanya ada dibagi ya, ini untuk OH yang rangkap tunggal, ini rangkap 3, yang sebelah sini rangkap 2. Ini kalian bisa cari di internet rentang-rentang panjang gelombangnya. Tapi yang kemarin aku keluarnya yang OH sih. Apa? Mbak Ayu sebentar. Sabar, aku Oke. Kita next. FTIR sudah, kita lanjut ke spektroskopi serapan atom. SSA atau Atomic Absorption Spectroscopy atau spektroskotometer. Prinsipnya gimana? Kalau SSA, dia prinsipnya adalah memanfaatkan atom bebas atau gas yang dapat tereksitasi akibat adanya rem yang spesifik. Nah, jumlah energi yang diabsorpsi sebanding dengan jumlah atom. Jadi dia digunakan untuk uji kuantitatif. Dia nggak bisa untuk uji kualitatif. Nah, kenapa? Nanti kita bahas. Nah, komponen alat dari spektroskopi serapan atom itu yang pertama ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya yang ada di spektroskopi serapan atom itu namanya HCl, yaitu hollow cathode lamp. Jadi dia menggunakan katoda yang mana katodanya ini spesifik mengikuti atau menyesuaikan analit. Nah, inilah sebabnya dia nggak bisa untuk uji kualitatif. Karena apa? Katodenya ini harus tahu analitnya itu apa. Misalkan kita mau menguji atau mengukur, menganalisis cemaran Pb, ya otomatis katodanya menyesuaikan sinar yang dapat mengeksitasi elektron pada atom Pb. Misalkan Na, berarti make katodenya katode Na itu. Jadi harus sesuai. Kemudian selain sumber cahaya ada nebulizer.
Jadi analit kita dalam bentuk larutan itu diubah menjadi aerosol oleh nebulizer. Setelah diubah menjadi aerosol, ada yang namanya atomizer. Jadi aerosol kita dibakar, bahasanya flame gitu ya, kayak makanya kalau misalkan kalian pernah melihat AAS ya atau SSA, yaitu ada api-apinya. Nah, apinya itu fungsinya untuk mengatomisasi, mengubah aerosol menjadi gas. Dan logam berat atau mineral dalam bentuk gas itu berada pada fase atom bebas. Nah, pada saat fase atom bebas inilah si sinar radiasi ini akan mengeksitasi elektron yang ada di atom, dan radiasi yang ditransmisikan, yang lolos itu akan diterima oleh detektor untuk dikeluarkan dalam bentuk data serapan. Panggilan berakhir dalam 15 menit. Ini deh ngapa? Kita manfaatkan dulu 15 menit lagi. Kalau mati berarti nanti kita ganti link ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya udah. Ya, jadi awalnya cara kerja alatnya berarti sampel dihisap, diubah menjadi aerosol, terus aerosol diubah menjadi atom bebas oleh atomizer, kemudian ditembakkan sinar, terjadi proses absorpsi, kemudian eksitasi elektron, ini mirip UV vis ya, kemudian energi yang lolos atau radiasi yang ditransmisikan itu ditangkap oleh detektor untuk memberikan spektrum AS, data AS. Oke, ini untuk SSA atau AS. Kita next ke spektroskopi massa dan GCMS. Nah, apa itu spektroskopi massa dan GCMS? GC itu gas chromatografi mass analyzer. Jadi ada dua instrumen di sini yang dijadikan satu. Ada gas chromatografi dan mass spektrometri. Gas chromatografi atau KG atau kromatografi gas. Nah, ini untuk apa? Jadi ini fungsinya untuk memisahkan senyawa atau memurnikan senyawa. Misalkan kita mau menganalisis kafein yang ada dalam teh. Nah, itu kan ada senyawa-senyawa lain. Makanya kita pakai gas kromatografi untuk memisahkan senyawa-senyawa lain yang ada di dalam teh. Kemudian kafeinnya ini dalam bentuk murni akan dianalisis menggunakan spektroskopi massa. Komponen gas kromatografi apa saja? Ada injektor, sampel kita diinjeksi di sini, kemudian dia akan melewati kolom. Nah, kolom ini fungsinya untuk memisahkan. Kemudian kalau misalkan sudah terpisah, dia akan masuk ke spektroskopi massa. Nah, jangan lupa kromatografi gas, fase geraknya adalah gas. Berarti si sampelnya, analitnya harus bersifat volatil atau dapat menguap. Karena selama di sini dia itu dalam fase gas. Kemudian setelah masuk, kita masuk ke komponen alat spektroskopi massa. Yang pertama ada sumber ion. Jadi senyawa yang masuk itu akan diionisasi, baik dengan cara sinar berelektron ataupun metode-metode lainnya. Yang penting senyawanya itu, molekulnya itu hancur menjadi beberapa fragmen ion. Nah, kalau udah jadi beberapa fragmen ion, dia masuk ke mass analyzer untuk menganalisis rasio massanya. Jadi, mass analyzer akan memisahkan ion berdasarkan rasio massa. Massa yang rendah, massa yang tinggi, massa yang sedang.
Nah, itu akan dikelompok-kelompokkan, kemudian dia akan dideteksi oleh detektor untuk mengukur kelimpahan ionnya. Oh, ion yang kecil ada sekian, ion yang sedang ada sekian, ion yang yang besar ada sekian. Itu dideteksi oleh detektor. Ini cara kerjanya. Diinjeksi, diuapkan, kemudian diionisasi, diukur, dipisahkan berdasarkan rasio masanya, kemudian dideteksi. Jadilah spektra massa atau kromatogram massa. Nah, jadi ada dua data sebenarnya, karena ada dua instrumen ya. Kalau instrumen GC, datanya seperti ini. Jadi ada spektrum, ada AUC, AUC, AUC. Nah, ini namanya AUC ya. Parameternya itu AUC, sedangkan ini adalah waktu retensi. Nah, kalau satu puncak melambangkan satu senyawa. Jadi kalau ada 3 puncak, berarti ada 3 senyawa. Kayak misalkan tadi kita kafein dari teh. Nah, berarti misalkan kafein yang ini nih, yang ini. Aduh, ini banget, kotor banget. Nah, misalkan kita mau analisis kafein. Nah, di dalam teh ternyata ada 3 senyawa. Nah, ini yang kafein. Nah, kafein inilah yang kita deteksi spektrum masanya. Ternyata ada beberapa puncak kromatogram. Nah, ini puncak-puncak ini akan memberikan data untuk yang kita bisa gunakan untuk menentukan isotop. Bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen yang dihasilkan dari senyawa kafein tersebut. Terus kita bisa gunakan untuk memperoleh informasi struktur molekul. Jadi kan ada beberapa macam ya yang kita bisa interpretasikan dari data-data kromatogram spektroskopi massa. Yang paling utama adalah bobot molekul. Jadi kita bisa melihat bobot molekul dari senyawa yang kita uji. Tuh. Itu untuk spektroskopi massa dan GCMS. Oh, ini yang tadi ya, data yang ini nih, data dari GC tuh seperti ini. Yang waktu retensi kita bisa gunakan untuk uji kualitatif karena waktu retensi senyawa X akan berbeda dengan senyawa Y. Pokoknya setiap senyawa memiliki kecenderungan perbedaan dalam waktu retensi. Jadi kalau beda-beda berarti kan dia spesifik ya waktu retensi itu sifatnya. Nah, karena sifatnya spesifik, maka waktu retensi bisa kita gunakan untuk uji kualitatif atau uji identifikasi senyawa. Kalau misalkan kita mau mengukur tadi kafein, berarti kalau misalkan kafein puncaknya ada di sini nih, standar murninya. Nah, terus di sampel teh kita ada 2 puncak, ada 3 puncak, puncak 1, 2, dan 3. Oh, berarti puncak yang ini nih yang kafein karena dia waktu retensinya sama dengan standar. Gitu interpretasinya. Kemudian yang kuantitatif pakai data AUC tadi. AUC adalah area under curve, luasnya si ini nih, luas si puncak ini. Nah, luas puncak ini, AUC ini, menggambarkan jumlah molekul senyawa. Jadi semakin tinggi puncak, semakin besar AUC, maka jumlah senyawa yang terdeteksi juga akan semakin banyak. Itulah mengapa AUC digunakan untuk uji kuantitatif. Kita masuk ke HPLC. HPLC kita sebenarnya mirip-mirip dengan ini ya, dengan GCMS. Kalau HPLC itu nama Indonesianya KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi dia ada tekanan. Nah, ini kata kuncinya cair. Kalau tadi kan kromatografi gas. Kalau ini kromatografi cair. Jadi fase gerak yang digunakan adalah cair. Makanya ini bisa digunakan untuk senyawa-senyawa non-volatil. Nih,
cara kerjanya. Jadi ada fase gerak nih, fase geraknya dia yang bentuknya cair, kemudian dia dipompakan. Nah, ini ada sampel kita diinjeksikan, dia akan ikut bergerak dengan fase gerak, masuk deh ke kolom. Sama-sama tadi kalau misalkan kromatografi gas, kolomnya kan muter-muter ya. Muter-muter ini karena dia itu gas. Kalau misalkan terlalu pendek kan pemisahannya kurang optimal. Makanya dia dibentuknya panjang. Kalau misalkan terlalu panjang, instrumennya kan nggak cukup. Makanya dia dibulet-buletin gini, dibuat spiral. Sedangkan kalau misalkan KCKT, dia kan dalam bentuk cair. Jadi dia cukup menggunakan pipa saja, nggak perlu menggunakan pipa spiral. Nah, ini kolomnya bentuknya kayak pipa lurus, kemudian ini fungsinya untuk memisahkan juga. Kalau misalkan si senyawanya itu dalam keadaan tidak murni. Nah, jadi dia untuk memisahkan antara si senyawa murninya dengan pengotornya. Kalau udah kepisah, dia akan dideteksi dengan detektor. Nah, detektor yang umumnya digunakan pada KCKT adalah detektor UV vis. Nah, UV vis nih kayak gini kan, tadi ada sumber cahayanya, ada monokromatornya, kemudian detektor. Nah, ini ada Magico Hibernio sinar visible. Nah, data dari KCKT itu mirip dengan kromatografi gas. Ada AUC-nya atau absorbannya, ada waktu retensi. Nah, ini ada 3 puncak, berarti ada 3 senyawa. Semakin tinggi puncak, berarti kadarnya semakin tinggi. Absorbansi kita gunakan untuk uji kuantitatif atau AUC ya, absorbansi atau AUC, dan retention time atau waktu retensi kita gunakan untuk uji kualitatif. Oke, waktunya sebentar lagi. Metode kalibrasi. Nah, itu instrumen semuanya udah kita pelajari. Terus kita sekarang belajar tentang metode kalibrasinya. Jadi standarnya. Standar kita itu dipreparasi menggunakan jenis standar apa? Standar itu ada 3 jenis. Ada standar eksternal, ada standar adisi, ada standar internal. Nah, ini mungkin kalian masih sempat ingat-ingat ya pelajaran AFIK. Standar eksternal, contohnya di spektroskopi UV vis atau yang lainnya, itu biasanya make standar eksternal. Standar yang paling gampang lah. Kenapa gampang? Karena sampel ini nggak perlu dipreparasi kompleks. Sampel dan standar dipreparasi secara terpisah. Oh ya, kalau misalkan kecepatan, kabarin ya, kadang nggak kekontrol mulutnya. Standar dan sampel dipreparasi secara terpisah. Nah, interpretasi datanya ya seperti yang kita lakukan di praktikum, bisa menggunakan kurva kalibrasi atau bisa menggunakan one point method. Nah, ini gambarannya analit kita. Ini dimasukin ke sini kurva standar eksternalnya kita preparasi di labu ukur yang berbeda. Nah, kata kuncinya adalah labu ukurnya berbeda, dipreparasi secara terpisah. Itu adalah standar eksternal. Ini analit kita. Apa ini? Ini analit kita, ini standarnya kita. Ini kalau misalkan dibuat kurva kalibrasi. Itu standar eksternal. Terus standar adisi apa? Standar adisi kalau misalkan sampel kita kecil sehingga sulit dideteksi oleh detektor. Contohnya apa? Pada saat uji cemaran logam berat. Nah, biasanya kan nggak mungkin kan tinggi banget itu kadarnya di dalam suatu produk makanan. Nah, ini biasanya diuji menggunakan AAS atau SSA. Maka Indonesianya deh. SSA, spektroskopi serapan atom. Nah, biasanya dia dipreparasi menggunakan standar adisi. Jadi caranya standar ditambahkan langsung ke sampel dengan konsentrasi yang diketahui. Jadi kayak gini nih. Kita punya analit si sampel. Nah, sampel itu ditambahkan ke semua tabung.
Terus ada si standar kita, standarnya juga ditambahin kayak kita mau buat kurva kalibrasi. Sedangkan analitnya kita tambahin ke semua labu dengan konsentrasi yang konstan. Misalkan kita buat 10 ppm, nah spuannya 10 ppm kita masukin. Sedangkan standar adisinya kita buat meningkat gitu, kita buat gradien gitu, konsentrasinya. Nah, sehingga nih kayak gini gambarannya. Misalkan ini analitnya kan sama semua nih, 10 ppm. Terus kalau standarnya kita buat dari kecil, tinggi, dan tinggi lagi kadarnya. Nah, interpretasi datanya, jadi kalau misalkan harusnya dia itu dari 0 ke atas, kalau misalkan standar adisi, dia itu naik ke sini. Nah, jadi ada bayang-bayang di belakang. Ada nilai X negatifnya. Nilai X negatif inilah jumlah analit kita dalam ppm. Ini standar adisi. Sedangkan